Tentu ini adalah nikmat yang besar. Kita berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan sholat zuhur yang kita telah tunaikan pada ini menjadi sholat zuhur terbaik dari sekian sholat zuhur yang telah kita tunaikan setiap harinya, menjadi sholat zuhur terbaik yang setiap doanya, gerakan sholatnya ini insya Allah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak hanya mendapatkan syafaat, tapi nanti di surga sering berjumpa dengan Rasulullah, duduk bersama dengan Rasulullah, bahkan sering dipanggil oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat zuhur, baik yang muslimin dan muslimat, salah satu tanda diterimanya amal ibadah. Apa kira-kira bahwa bukti kita itu diterima ibadah? Salah satu contoh hari ini kita sholat zuhur. Diterima nggak sholat zuhur kita? Karena kalau kita bicara ibadah itu ada apa? Ada ibadah lisan, yaitu berzikir. Ada ibadah afal, dia harus berbuat sholat, haji. Lalu kemudian ada ibadah harta, harus keluarkan harta, zakat, mal, zakat kita. Lalu yang terakhir ada ibadah qalbi, ibadah hati. Apa itu ibadah hati? Menahan emosi, menahan egois, menahan untuk tidak benci, untuk menahan tidak caci maki, sumpah serapah dan lain sebagainya. Lalu kemudian bisakah kita tahu kalau ibadah zuhur hari ini kita diterima oleh Allah? Bukan kita tafsir Al-Kabir namanya, ditulis oleh Imam Fathur Rahman Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Apa kata beliau? Di dalam tafsirnya menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Tidak ada sampai dari zaman Nabi yang mengetahui siapa kira-kira yang mendapat Lailatul Qadar. Begitu juga dikiaskan dengan ibadah yang lain. Kenapa? Kalaulah sampai manusia tahu ibadahnya diterima, maka yang terjadi dia akan sombong. Dia akan tidak mau tunaikan ibadah lain. Contoh misalkan, ada seseorang selesai sholat zuhur, kemudian tiba-tiba hidup hari titik sholat zuhur Anda diterima. Setelah bulan puasa 29 hari kemarin, alhamdulillah ditulis di situ SMS atau WhatsApp, macam ada orang kasih SMS penipuan itu tiba-tiba datang. Puasa Anda 29 hari sudah diterima. Maka yang terjadi efeknya luar biasa. Kalaulah kita sebagai manusia tahu sholat zuhur itu diterima, puasa kita diterima, maka tidak ada orang yang mau sholat lagi. Kenapa? Boleh jadi nanti dia ketika sudah tahu pahala yang sudah banyak, maka dia tidak akan bisa sholat lagi. Alhamdulillah Ustaz, saya mau puasa tahun depan. Kenapa? Puasa kemarin saya dapat nilai 3 miliar pahala. Maka tidak akan sholat lagi. Makanya ketika kita setelah selesai sholat diajarkan oleh Rasulullah dengan doa, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'budana wa takhshu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tanbim taksirana. Kenapa orang hamba Allah yang masih bisa berdoa seperti ini berarti tidak ada sholat yang diterima. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau terima sholat kami, mudah-mudahan kau terima berdiri kami, duduk kami, khusyuk kami, dan terakhir perhatikan doa yang diajarkan Rasulullah. Wa tamim taksirana, ya Allah sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Oleh karena itu, ketika sholat selesai dilaksanakan, ditunaikan, diajarkan oleh Rasulullah, kita membaca astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Kenapa habis sholat kita dianjurkan membaca istighfar? Kenapa? Alhamdulillah. Bukankah senang kita setelah sholat karena sudah menghadap kepada Allah? Bukankah senang karena kita membaca selawat? Tapi ternyata istighfar macam berbuat dosa saja. Karena boleh jadi ibu-ibu yang di atas yang dengar, boleh jadi ketika sholat Allahu Akbar, nampaknya di sholat zuhur jilbab bagus di apa-apa, nampaknya bagus baju di nagoyahin. Nanti aku bareng teman saya. Boleh jadi karena ibu-ibu, bukan ibu di sini, Allahu Akbar, satu rakaat selesai, nampaknya hari ini arisan dikocok, aku yang dapat. Karena memang seperti itu. Begitu juga bapak-bapak, bukan di sini. Banyak orang yang curhat sama saya, Ustaz, kenapa saya sholat tidak pernah khusyuk? Kenapa namanya? Ketika saya sholat, sesuatu yang telah tidak ditemukan, dicari-cari, di sholat tanpa dia. Duit yang 50.000 tadi tidak ketemu, oh ternyata terselip di buku. Tadi kunci motor, kunci rumah, dicari-cari, tak ketemu. Tapi dalam sholat datang. Karena memang seperti itu, setan menggoda kita. Maka dianjurkan oleh Rasulullah sholat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu pertanyaannya,
bagaimana caranya Pak Ustaz kita melihat ibadah kita itu diterima atau tidak? Maka kita tetap dirahasiakan. Tapi ada ciri-ciri yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah setelah Ramadan, kalau kita ingin lihat Ramadan kita 29 hari diterima oleh Allah, adanya perubahan yang ada dalam diri kita. Haji mabrur. Bagaimana kita bisa melihat haji itu diterima oleh Allah SWT? Maka lihatlah sebelum haji Pak Ustaz, ibu-ibu itu ini tapi setelah haji Pak Ustaz diam deh Pak Ustaz. Gak pernah ngomong lagi. Kenapa? Sariawan. Pak Ustaz, alhamdulillah tetangga saya setelah ngaji itu Pak Ustaz, sebelum ngaji Pak Ustaz semua tak ada yang berani Pak Ustaz kalau dia. Tapi setelah ikut pengajian Pak Ustaz berhenti dia. Sudah tahu, sudah rendah hati. Pak Ustaz dulu sebelum saya ikut kajian, sebelum Ramadan saya jarang sedekah. Jumat Pak Ustaz paling biasa 5.000. Setelah puasa berapa sedekahnya? 2.000. Berarti tidak ada perubahan. Jadi perubahan itu harus meningkat. Memang Allah SWT tidak menyampaikan adanya bahasa dengan kata perubahan, tapi Allah menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menyampaikan kepada kita alladzi Allah yang telah menciptakan mati, hidup. Lalu kemudian kata Allah liyabluwakum, apa tujuan Allah menciptakan mati hidup? Kita bisa lihat Bapak Ibu, tetangga kita, saudara kita, dari dulu itu kecil, dari kecil menjadi anak menjadi remaja menjadi dewasa menjadi tua sukses, lalu kemudian sakit mati. Begitu juga seterusnya, anak-anak remaja belia, dewasa, tua, mati. Lalu apa tujuannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata tujuan Allah merubah orang, merubah alam. Dulu yang zaman jahiliyah, dulu tak ada teknologi, sekarang ada digitalisasi. Berarti Allah ingin menunjukkan, ingin mengetahui dan ingin ditunjukkan oleh hamba itu ahsan amalan. Kalimat yang menggunakan bukan hasunah, bukan hasanah, tapi ahsan, isi tabdil. Kalau dalam bahasa Inggris namanya comparative degree. Jadi ada positive degree, ada comparative degree, ada superlative degree. Dari good, better, and best. Ada worst, bad, worst. Apa maknanya? Allah menggunakan dengan superlatif, isi tabdil yang lebih baik. Allah ingin tahu semakin hari, semakin kau diberikan kesuksesan, semakin kau jabatan naik, apakah kau lebih baik ibadahnya atau tidak, atau justru berkurang? Sama amalan. Jadi mesti harus ada perubahan. Itulah kenapa hari ini kita sudah berada di titik akhir bulan Syawal. Syawal itu orang Arab mengatakan Syawal ketika ada ekor hewan, di mana ekor hewan semuanya turun ke bawah. Lalu ada ekor hewan yang naik satu. Apa itu? Kalajengking, ekornya naik. Maka orang Arab mengatakan dengan ekor kalajengking itu Syawal. Ketika ada onta yang mengibas-ibaskan ekornya ke atas karena ada nyamuk, ada lalat yang hinggap di mukanya, dikibaskan, dia diusir dengan ekornya, maka ketika onta menaikkan ekornya itu namanya Syawal ditilil. Onta itu menaikkan ekornya. Artinya apa? Syawal adalah bulan untuk peningkatan ibadah. Dulu yang biasa di bulan Ramadan tarawih 11 rakaat, mestinya 22 rakaat sholat tahajud kita bisa laksanakan. Baru kita bisa menilai ibadah Ramadan kita bisa meningkat atau minimal sudah diterima. Yang pertama, ada perubahan. Setelah kajian banyak selalu dengar dari khutbah Jumat, mestinya harus lebih banyak meningkat ibadahnya. Ada perubahan. Karena memang orang punya ilmu namanya sallallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama itu bukan berarti kiai. Bahasa Al-Quran menggunakan ulama adalah plural, jamak. Dari kata mufradnya, dari kata singularnya adalah alim. Orang yang berilmu satu alim, orang yang berilmu banyak ulama. Dari apa ulama? Bagaimana orang berilmu itu? Inna yahsyallahu min ibadihi ulama. Ilmu yang dia dapatkan bisa dijadikan amal. Kalau ada orang berilmu tapi tidak beramal, bukan orang berilmu itu. Menurut versi bahasa Al-Quran yang mengatakan bukan kiai, yang mengatakan bukan buya, bukan doktor, bukan SMA, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin seperti Al-Quran, orang berilmu diamalkan. Karena mencari ilmu itu diamalkan. Banyak orang beramal tidak berilmu, salah juga. Makanya ketika kita sudah berilmu, tahu ini hal, jauhi. Tahu ini banyak pahalanya, laksanakan. Kalau hanya sekedar saya tahu semua, tapi tidak laksanakan, bukan orang berilmu. Jadi yang pertama adalah perubahan. Ada perubahan yang meningkat. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui ibadah kita diterima oleh Allah? Muhasab, selalu koreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah
koreksilah, hitunglah kesalahan kalian sebelum kalian menghitung kesalahan orang lain. Seperti contoh salah satunya apa? Biar tidak ujub, tidak terhindar ujub. Karena ujub salah satu dari amal perbuatan yang buruk yang bisa merusak amal. Fa'amal muhlikatu salatun, kata Rasulullah. Ada 3 yang merusak amal, membinasakan amal, menghapus amal. Salah satunya adalah yang pertama adalah syuhbun mutohon, bakhil yang diperturukan. Syuhbun itu lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil dia tidak mau memberikan hartanya sendiri. Tapi kalau syuhbun dia sudah tidak mengeluarkan hartanya, malah ngambil harta orang lain untuk disegahkan. Oh, ini ada sumbangan padahal dari orang lain. Seperti contoh dulu ketika Asma bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, kemudian ditanya oleh datuknya Abdullah bin Quhafa, Asma, nampaknya emas Abu Bakar itu sudah dibawa semua sama Muhammad. Habis nanti, coba kau cek. Akhirnya Asma itu bingung, karena datuknya memang buta. Diambillah batu dimasukkan ke karung, lalu dikasih tahu ke datuknya yang buta. Ini datuk, sebenarnya harta Abu Bakar bapakku masih ada. Jadi Abdullah bin Quhafa ini bapaknya Abu Bakar iri. Jangan sampai Abu Bakar dihasut, dihipnotis oleh Muhammad, gara-gara ada cinta dengan Muhammad, dia pergi dengan Muhammad ke Madinah, diambil semua hartanya, dihabiskan. Jadi posisi Abdullah, orang tua dari Abu Bakar, dia itu bakhil kepada hartanya orang. Ini namanya syukur, dan lebih daripada bakhil. Jadi orang yang bisa membinasakan amal adalah bakhil kepada harta orang lain. Dan yang kedua, kemudian buhawan muktadon, memperturutkan hawa nafsu. Apa maknanya? Silahkan pakai baju, silahkan makan, jangan sampai tiba di sarofin bulan akhirat. Boleh berpakaian, tapi bagaimana perpakaian itu yang sesuai dengan kebutuhan, bukan karena membanggakan diri, bukan karena memperturutkan hawa nafsu. Yang terakhir, yang berusaha amal adalah ijabul mar'i nafsi, ujub. Banyak ujub ini, ujub berbeda dengan sombong. Kalau sombong bisa dengan harta, karena banyak duit, banyak jabatan yang tinggi, lalu kemudian banyak rumah sombong. Tapi ujub adalah orang yang ketika beribadah sudah ngaji sampai 3 kali khatam di bulan Ramadan, selesai Ramadan merasa sudah paling baik, merasa sudah paling hebat. Selesai sholat zuhur, alhamdulillah saya lebih baik daripada tetangga saya, lebih baik daripada teman sekantor saya. Kenapa? Karena saya sering berjemaah. Ini ujub namanya. Maka kalau masih ada ujub dalam hati kita, berarti ada ibadah yang masih belum diterima oleh Allah SWT. Yang terakhir, ciri orang yang diterima ibadahnya adalah istiqomah. Istiqomah berbeda dengan dawam. Kalau istiqomah ini betul, dia tidak keluar dari norma-norma agama Islam. Istiqomah lebih kepada prinsip, lebih kepada akidah. Tapi kalau dawam lebih kepada apa yang kita laksanakan. Kalau kita selalu sholat duha, itu namanya dawam. Ahabul a'mali ilallah ad-dawamu wa iqalah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan sampai kita meninggal. Meskipun sedikit, sedekah 1000 setiap pagi, kalau kita laksanakan sampai kita mati, maka itulah amalan yang terbaik menurut Allah. Itu namanya dawam. Tapi kalau istiqomah lebih kepada prinsip saya, karena sudah tahu maksiat akan bisa melunakkan atau bisa menghabiskan amalan, saya tidak pernah maksiat. Saya terus beribadah. Itu namanya istiqomah. Jadi 3 ini insya Allah kalau kita laksanakan, maka kita sudah sampai bahwa ibadah kita sudah diterima oleh Allah. Tapi jangan sampai jangan sampai cara ini untuk menilai orang lain. Oh, ternyata dia mau masuk, berarti lebih terima aku karena dia masuk, saya tak masuk, salah. Ini untuk bisa meneliti dan menilai kita sendiri. Sama dengan kita baca Al-Quran. Kalau ada kata-kata kul innal mauta, sesungguhnya kematian, wahai Muhammad. Sebenarnya memang Al-Quran untuk Muhammad, tapi ternyata Al-Quran itu kalau kita resapi itu untuk diri kita sendiri, jangan dianggap untuk Nabi Muhammad SAW. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diterima sholatnya, yang diterima puasanya, diterima zakatnya, dan insya Allah kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.